Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah setelah kita mendengarkan hasil pembahasan. Namun sebelumnya mohon izin Bapak dosen, alhamdulillah selamat pagi juga kepada Bapak Ibu semua. Setelah membahas hasil pembahasan biografi Sayyid Amir Ali oleh Ibu Haji Nyoyo, berikutnya saya akan menyampaikan pokok-pokok pemikiran Sayyid Amir Ali. Nah, di sini secara ringkas pokok-pokok pemikiran Amir Ali dapat diketahui dari bukunya The Spirit of Islam. Di antaranya yaitu pertama menyangkut uraian apologi terhadap kehidupan Nabi Muhammad SAW. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan pada dunia barat bahwa sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak lain adalah manis, lemah lembut, satria, pemaaf, serta belas kasih. Namun demikian, apologis tersebut merata di dunia Islam. Kesadaran tentang apa yang menjadi masalah merupakan suatu hal yang amat penting. Sikap apologis tersebut tersebar baik di India, Pakistan, negara-negara Arab, Afrika maupun Asia. Dengan sikap apologis dikumandangkan para pemikir Islam tersebut gunanya adalah mengajak umat Islam meninjau kembali kepada sejarah masa lampau untuk membuktikan bahwa agama Islam yang mereka anut bukanlah agama yang menyebabkan kemunduran dan menghambat kemajuan. Akan tetapi sebaliknya Amir Ali menguraikan mulai dari keadaan kota Mekah pra Muhammad, kelahirannya, pengangkatannya sebagai Rasul, hijrahnya sampai pada itu pedang nama itu tanya Cilegur 100 di dia Bu kecan keilmuan ya kemari langsung cekir moral dan mensucikan diri dan hati. Nah, itu bab kedua. Berikutnya bab ketiga. Sayyid Amir Ali berbicara tentang hari kiamat, hari berbangkit. Sanes anu kamari viralnya yang harus dipercaya umat Islam di akhirat nanti tiap orang harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di dunia ini. Kesenangan dan kesengsaraan seseorang bergantung pada perbuatannya di hidup pertama. Itulah kenyataan pokok yang harus diterima dalam Islam. Akan tetapi soal bentuk kesenangan dan kesengsaraan yang diperoleh nanti di akhirat umpamanya bukan menjadi soal pokok. Perbedaan dalam hal ini boleh saja. Namun ajaran mengenai akhirat ini amat besar arti dan pengaruhnya dalam mendorong manusia untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat. Nah, berikutnya membahas soal perbudakan. Di sini Sayyid Amir Ali menerangkan bahwa sistem perbudakan sudah sejak lama dari zaman purba merata di seluruh dunia. Nah, kemudian bangsa Yahudi, Romawi, dan Jerman pada masa lampau mengakui dan memakai sistem perbudakan agama Kristen. Demikian selanjutnya ia menulis, tidak membawa ajaran untuk menghapus sistem perbudakan itu. Islam berlainan dengan agama-agama sebelumnya, datang dengan ajaran untuk membebaskan budak. Budak harus diberikan kebebasan untuk membeli kemerdekaannya dengan upah yang ia peroleh.
Budak harus pula diperlakukan dengan baik dan tidak boleh dibeda-bedakan dengan manusia lain. Dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sistem perbudakan diterima sebagai suatu kenyataan yang terdapat dalam masyarakat dan dapat diterima hanya untuk sementara. Ajaran-ajaran mengenai perlakuan baik dan pembebasan terhadap budak. Nah, pada akhirnya harus membawa kepada penghapusan sistem perbudakan dalam Islam. Kemudian pokok-pokok tersebut berbicara tentang semangat jihad. Jihad menurut konsep Amir Ali berbeda dengan konsep jihad dari pemikir Islam lain. Dalam konsep merupakan alternatif terakhir yang dilakukan oleh umat Islam. Apabila kita diserang, maka kita harus berperang atau mempertahankan diri. Pembahasan berikutnya berbicara tentang kedudukan wanita dalam Islam. Nah, menurut pemikiran Said Ali, salah satu ajaran yang asasi dalam Islam ialah menghormati wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai hak-hak wanita. Ia memberikan kedudukan yang sama antara wanita dengan kaum pria dalam menjalankan segala kekuasaan hukum dan jabatan. Poligami dengan membatasi jumlah maksimum perkawinan dalam masa yang sama dan menciptakan peraturan yang seadil-adilnya mengenai semua kewajiban laki-laki. Amir Ali lebih lanjut mengatakan, hendaklah diingat kenyataannya bahwa adanya poligami tergantung keadaan. Sekali lagi, hendaklah diingat kenyataan bahwa adanya poligami tergantung keadaan. Ada masa-masa keadaan masyarakat di mana poligami itu sungguh-sungguh perlu untuk memelihara wanita dari kelaparan atau sedangkan pada keadaan tertentu poligami itu tidak diperbolehkan. Kemudian dari segi masalah politik, Sayyid Amir Ali mengungkapkan bahwa ini intisari politik Islam bisa dilihat dari Piagam Madinah dan dalam pesan yang dikirim kepada orang Kristen di Najran dan daerah-daerah tetangga setelah Islam berdiri di Jazirah Arab. Dokumen tersebut yang kemudian sebagian besar memberikan tuntunan bagi semua penguasa Islam dalam caranya memperlakukan rakyatnya yang bukan Islam. Jika mereka menyeleweng daripadanya dalam menetapkan suatu peristiwa, maka hal ini disebabkan oleh sifat penguasa yang bersangkutan. Sikap toleransi yang tinggi itu hanya ada dalam Islam, seperti sikap yang diberikan kepada pemeluk lain oleh Nabi Muhammad SAW. Asal mereka tidak mengingkari janji dan mengganggu, maka hak dan keselamatan mereka terjamin. Nah, terakhir dari pembahasan pokok intinya yaitu dari segi ilmu pengetahuan. Nah, Sayyid Amir Ali mengungkapkan bahwa kemunduran umat Islam terletak pada keadaan umat Islam yang menganggap pintu ijtihad telah tertutup dan tidak dibolehkan lagi. Ia memberikan kedudukan yang tinggi terhadap akal. Ia menguraikan bahwa kemajuan yang dicapai umat Islam dahulu karena mereka berpegang teguh kepada ajaran Nabi Muhammad SAW dan berusaha keras melakukannya. Dalam uraian mengenai pemikiran dan filsafat dalam Islam, Syed Amir Ali menjelaskan bahwa jiwa yang terdapat dalam Al-Quran bukanlah jiwa fatalisme, tetapi jiwa kebebasan manusia dalam berbuat. Dengan jelas mengungkapkan bahwa sebenarnya Islam bukan dijiwai oleh paham Jabariyah, akan tetapi Qadariyah, yaitu paham kebebasan manusia dalam kemauan dan perbuatan. Free will and free act. Paham inilah yang menimbulkan peradaban Islam zaman klasik. Kaum Mu'tazilah mempunyai pengaruh yang penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika apa
pada rekan saya pada Kak Ilham. Mangga atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya telah memaparkan materi mengenai pemikiran Anda. Kita langsung saja ke poin yang terakhir mengenai tentu sebagai ya, yang oleh Syekh Amir Ali ini menitik beratkan pada masalah politik yang akhirnya tersebar menjadi gerakan organisasi secara nasional. Ya. Nah, ini juga merupakan hal yang usaha dalam pengembangan kesadaran politik bagi seorang muslim di India khususnya. Menurut Amir Ali, langkah memelihara mereka dengan di negerinya. Kemudian ada komentar juga dari Mufti Ali bahwa salah satu yang menonjol dalam tulisan Amir Ali ini yaitu pembelanya terhadap Islam dari serangan yang lainnya. Gitu ya. Kemudian ada beberapa lagi komentar dari yang lainnya, apalagi mengenai dari Yusrawis tadi bahwa memeratkan pada masalah politik yang akhirnya menjadi gerakan nasional datangnya dari barat modern dibawa ke nama muslim yang bukan Islam sebenarnya, itu yang menjadi konklusi ya. Mungkin itu saja karena kita ada 3 kelompok, mungkin pemaparan dari pemikiran Syed Amir Ali demikian. Mungkin mohon maaf sebelumnya bila mana ada kekurangan dalam tulisan pengurangan dalam materi, mungkin kedepannya kita untuk saling mengisi dan memberi masukan dan saran. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendiskusikan tentang Amir Ali. Mudah-mudahan kita biasa selalu termotivasi oleh Amir Ali tersebut. Bapak mau kena ayat pertanyaan ada susul kelompok yang lainnya yang masih 2 kelompok atau napi langsung kasih pertanyaan. Gimana ini sesi pertanyaan atau langsung disimpulkan? Gimana? Lanjutkan ya? Lanjut ya. Jadi lanjut nanti berarti untuk itu saya atas nama teman-teman mengaturkan terima kasih, maaf lahir dan batin, banyak kekurangan ya teman-teman. Mudah-mudahan ada masukan dari teman-teman sekalian ke depannya kita lebih ditingkatkan. Sekian dari kelompok kita dari kelompok 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Haji Yoyo yang sudah menyampaikan materi untuk sesi yang pertama. Untuk selanjutnya, sesi yang kedua disampaikan oleh kelompok kami dari kelompok 5 yang akan menyampaikan tentang pemikiran modern dalam Islam perspektif Imam Hasan al-Banna. Mohon maaf, saya ingin menyampaikan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di antaranya ada Siti Fatimah, saya sendiri Anin Fatimah, dan juga Irfan Maulani akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan pemikiran modern dalam Islam perspektif Imam Hasan al-Banna. Insya Allah dalam presentasi hari ini yang pertama kami akan sedikit mengulas abstrak dari apa yang akan disampaikan, kemudian dilanjutkan dengan bahasan biografi dari Hasan al-Banna, kemudian ada beberapa metode pembaharuan, kemudian ada pengaruh, dan kami akan menyimpulkan di akhirnya. Untuk abstrak,
maaf ya untuk abstrak kita lewat saja turun dengan waktu. Kita akan sampai yang awal seperti tadi kelompok yang awal tentang biografi. Untuk biografi, insya Allah saya sendiri akan membacakan yang nanti akan dilanjutkan dengan Pak Irfan dan juga Ibu Siti Fatimah. Tentang biografi, bahwasannya beliau Hasan al-Banna itu dilahirkan di kota kecil Hamudiyah di muara Sungai Nil, 90 mil di sebelah barat Laut Cairo, Provinsi Buhairah, Mesir. Pada hari Ahad tanggal 25 Sya'ban 1324 Hijriah atau 14 Oktober 1906 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Hasan Ahmad Abdurrahman al-Banna as-Sa'ati atau lebih dikenal dengan panggilan Hasan al-Banna. Kemudian ayahnya bernama Syekh Al-Alim Ahmad Abdurrahman al-Banna as-Sa'ati yang lebih dikenal dengan panggilan as-Sa'ati atau si tukang arloji. Sebagai seorang ayah, beliau, Teh Ahmad, itu mencita-citakan bahwa putranya Hasan sebagai mujahid atau pegang, di samping seorang mujaddid atau pembaharu. Hasan al-Banna mulai perjalanan ilmiahnya dengan mempelajari Al-Quran ketika beliau berumur 4 tahun. Di usianya yang masih belia, al-Banna sudah berhasil mengkhatamkan Al-Quran dan juga diberikan banyak wawasan oleh ayahnya. Di usianya yang masih belia, Hasan al-Banna sangat antusias dalam memperoleh cakrawala keilmuannya. Mulai menghafal banyak macam kitab seperti berbagai disiplin ilmu. Ayahandanya senantiasa memotivasi Hasan al-Banna yang kecil dengan ungkapan yang menyentuh sekali, yaitu man hafizul al-mutun hadza al-funun. Artinya siapa yang rajin menghafal matan, ia akan menguasai berbagai disiplin ilmu. Subhanallah. Kemudian pada usia ke-12 tahun ia bergabung dengan masyarakat untuk tingkah laku moral. Hal ini menunjukkan bahwa bocah kelahiran 1906 ini sangat tertarik dari berbagai masalah keagamaan sejak usia dini. Kemudian pada usia 14 tahun Hasan al-Banna masuk ke sekolah guru tingkat pertama di Damaskus. Kemudian 16 tahun ia pergi ke Kairo untuk melanjutkan sekolah guru bahasa Arab, sebuah lembaga pendidikan produk abad pembaharuan yang berdiri pada abad 19 dan boleh dikatakan sebagai miniatur Al-Azhar. Kemudian di tahun 1927 pada saat beliau usia 21 tahun ia lulus di Dar al-Ulum dan mendapatkan tugas sebagai guru sekolah dasar Islamiyah markas besar perusahaan terusan Swiss yang dikuasai oleh Inggris. Pada bulan Maret 1928 Hasan al-Banna memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap Islamiyah Ismailiyah. Karena itu, ia mulai memiliki ide untuk mendirikan gerakan yang dinamakan dengan gerakan Ikhwatul Muslimin. Dia membentuk Ikhwatul Muslimin dengan tujuan memulai gerakan revolusioner untuk membantu bangsanya yang salah arah. Gerakan ini dalam perjalanan perjuangan di Mesir akhirnya mengalami beberapa hambatan dari pemerintahan Mesir sendiri. Setelah kekhawatiran pemerintah atas keterlibatan Ikhwatul Muslimin dalam agitasi dan kekerasan, tepatnya pada tahun 1948 ketika pecah perang Palestina dan perang Mesir yang mengecewakan, puncaknya di 8 Desember 1948 dengan keluar perintah militer yang berisi pembubaran Ikhwatul Muslimin dan cabangnya di mana saja, menutup pusat-pusat kegiatannya, menyita peran, dokumen, majalah dan semua publikasinya serta uang dan kekayaan Ikhwatul Muslimin. Kebijakan pemerintah tersebut dibarengi dengan penangkapan dan penghalauan para pejuang dan tokoh Ikhwan ke kem-kem konsentrasi dan penjara. Hasan al-Banna masih mencoba mendekatkan pengertian untuk menjernihkan masalah. Tapi pada tanggal 28 Desember 1948, Perdana Menteri
An-Nukrasi terbunuh dan tuduhan dialamatkan ke kelompok Ikhwan dan menjadikan kondisi bertambah parah. 7 minggu setelah kejadian tersebut, tepatnya di 12 Februari 1949, Hasan al-Banna dibunuh oleh agen-agen dinas rahasia Mesir. Nah, itu adalah salah satu gambaran ya tentang bagaimana biografi beliau sampai terbunuhnya beliau. Selanjutnya untuk metode pembaharuan insya Allah disampaikan oleh Ibu Siti Fatimah. Kepada Ibu Siti Fatimah kami persilakan. Halo, Ibu Siti Fatimah. Atau mau Pak Irfan dulu boleh? Pak Irfan? Ya, siap, Bun. Saya akan melanjutkan Suaranya Kak Bun. pembahasan dan Sekarang ada atau udah ada. Oh, bentar. Jadi siapa Saya dulu, Pak. Saya dulu. Biar Bunda yang Saya dulu ya. Oh ya. Oh ya. Ya, Bun. Ya, Mohon Bunda. Metode pembaharuan ya, Bun. Ya. Bentar. Selanjutnya yaitu metode pembaharuan Hasan al-Banna. Nah, di Hasan al-Banna terdapat 3 karakter yang artinya Islam itu harus masuk ke dalam kehidupan manusia secara sempurna tanpa adanya pemisahan antara negara dan dakwah secara universal. Artinya dakwah tidak terbatas pada daerah atau yang ketiga yaitu mengajak mendirikan khilafah Islamiyah, yaitu bagaimana agama negara Islam, sehingga dengan demikian pembaharuan yang dilakukan oleh Hasan al-Banna pendidikan Islam maupun politik. Nah, yang kedua ini dakwahnya Hasan al-Banna ini mencoba meluruskan pemahaman sunnah dengan gaya bahasa yang mudah dan sederhana. Gaya bahasa Hasan al-Banna ini dan pembaharuan fikihnya telah menyebar luas, sehingga banyak sekali bermunculan kitab-kitab fikih yang mengikuti gaya Hasan al-Banna. Di antara kitab fikih yang paling terkenal adalah Fikih As-Sunnah karya Syekh Said Sabiq yang di dalamnya banyak menerjemahkan gagasan-gagasan Hasan al-Banna dan pandangan fikihnya. Nah, secara khusus, gagasan-gagasan Hasan al-Banna ini tentang bagaimana memahami Islam secara benar, terutama terkait fikih dan usul fikih, telah dipaparkan dalam Usul al-Irin atau 20 pokok ajaran Hasan al-Banna. Di antaranya yang perlu di-highlight yaitu dalam al-Banna mengatakan pendapat imam atau wakilnya tentang sesuatu yang tidak ada teks hukumnya, tentang sesuatu yang mengandung beragam ilmu, dan tentang sesuatu yang membawa kemaslahatan umum bisa diamalkan dengan kaidah-kaidah hukum syariat. Kemudian ada dalam pokok ke-6 yang juga disebutkan setiap orang boleh diambil atau menolak kata-katanya kecuali al-maksum atau Rasulullah. Setiap yang datang dari kalangan salaf dan sesuatu dengan kitab dan as-sunnah kita harus menerima. Jika tidak sesuai dengannya, maka kitabullah dan sunnah Rasulullah lebih utama untuk diikuti. Namun demikian kita tidak boleh melontarkan kepada orang-orang
oleh sebab sesuatu yang diperselisihkan dengan kata-kata caci maki dan celaan. Kita serahkan saja kepada niat mereka dan mereka telah berlalu dengan amal-amalnya. Kemudian yang perlu kita highlight lagi dalam pokok ketujuh yang beliau ini mengatakan bahwa setiap masalah amal yang tidak dibangun di atasnya sehingga menimbulkan perbincangan yang tidak perlu adalah kegiatan yang dilarang secara syar'i. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Irfan. Baiklah, kami akan melanjutkan dari pembahasan dari Teh Siti Fatimah, yaitu tentang tajdid dalam pendidikan Islam. Baiklah, tidak banyak karya-karya yang dihasilkan Hasan al-Banna dalam pendidikan. Hal ini memang sengaja dilakukannya, sebab dalam pandangan al-Banna, tugas pokok dirinya bukanlah membuat karya sebanyak mungkin, tapi bagaimana cara menciptakan para tokoh sebanyak mungkin. Hasan Asyurbaji dalam bukunya Imam Asy-Syahid Hasan al-Banna Mujaddid Al-Quran Ar-Rabi Asyar Al-Khairi menceritakan bahwa banyak para ikhwan sebutan jamaah al-Banna meminta Hasan al-Banna supaya mengarang kitab yang merekam ilmu-ilmunya. Namun permintaan mereka ini selalu tidak ditolak olehnya. Al-Banna mengatakan kepada mereka, "Saya tidak mengarang kitab, tapi tugas pokokku adalah menciptakan kader-kader tokoh terbaik. Kader tersebut saya tempatkan di suatu daerah, lalu ia menghidupkannya." Oleh karena itu, melalui gerakan Ikhwanul Muslim, Syekh Hasan al-Banna telah berhasil membentuk generasi Muslim yang memahami Islam secara benar, memiliki keyakinan yang mendalam terhadap Islam, mempraktekannya, dan mengajak manusia pada serta berjihad di jalannya. Adapun faktor keberhasilan Hasan al-Banna dalam mendirikan madrasah ini adalah keyakinan yang begitu kuat bahwa pendidikan merupakan satu-satunya cara mengubah masyarakat. Meskipun berat dan memerlukan waktu yang lama, namun inilah jalan yang ditempuh Rasulullah. Hasan al-Banna membuat metode pendidikan yang sumbernya Al-Quran dan Sunnahnya. Jadi dari paparan tadi disimpulkan bahwasanya Hasan al-Banna itu lebih cenderung fokus tokoh ya ke SDM-nya. Jadi Hasan al-Banna ini ingin menciptakan tokoh untuk melanjutkan dirinya, ya, tidak fokus pada karya-karya atau ilmu yang dibuatnya ya ke dalam buku. Nah, selanjutnya kemudian dalam menerima Rasul Risalah dalam diselanjutnya Hasan al-Banna membuat metode pendidikan yang dirumuskan dalam 10 prinsip yang merupakan ringkasan dakwah Ikhwanul Muslimin. Ke-10 prinsip tersebut adalah pemahaman ikhlas, amal, jihad, pengorbanan, ketaatan, tajarub, persaudaraan, dan percaya diri. 10 prinsipnya ini dijelaskan oleh Faisal yang tulus. Inilah bingkai global dakwahmu dan penjelasan ringkas fiqhmu. Engkau dapat menghimpun prinsip-prinsip ini di dalam 5 slogan. Allah ayatuna, itu artinya adalah Allah tujuan kami. Ar-Rasul qudwatuna, Rasul adalah teladan kami. Al-Quran syir'atuna, Al-Quran adalah al-jihadu sabiluna, jihad adalah jalan kami. Dan asyahadah umayyad, syahid adalah cita-cita kami. Cengkramlah secara sungguh-sungguh ajaran ini. Jika tidak demikian, maka akan jatuh dalam barisan qaidin yang duduk santai, yang akan mengantarmu menjadi pemalas. Jadi dengan prinsip yang seperti itu, Hasan al-Banna memotivasi pengikut-pengikutnya supaya jadi tidak malas. Ya, selanjutnya. Kemudian tajdid
di dalam politik. Ya. Politik dalam pandangan Hasan al-Banna adalah bagian dari agama. Menganggap politik bagian dari agama, akan ada itu misalkan antara politik dan agama. Tetapi menurut pandangan Hasan al-Banna, politik adalah bagian dari agama. Sebab Islam menurutnya adalah agama dan negara. Sehingga tidak mengherankan bila ikhwan al-muslimin terjun ke dalam dunia politik. Selain politik dipandang sebagai bagian dari agama yang merupakan cara dakwah ikhwanul muslimin. Jadi menurut beliau ketika politik disamakan dengan agama maka tidak akan beres, maka akan hancur. Tetapi kalau politik disatukan dengan agama, istilahnya itu jadi agama yang membimbing politiknya ya, supaya tidak keluar dari syariat, maka beliau memandangnya seperti itu. Jadi haruslah politik itu istilahnya itu diatur oleh agama supaya tidak menjadi bebas ya, tidak keluar dari syariat. Secara detail Hasan al-Banna menjelaskan karakter pemikiran Ikhwanul Muslimin. Wahai Ikhwanul Muslimin, kalian bukan partai politik. Politik sebagai salah satu pilar Islam adalah prinsip kami. Kalian bukan yayasan sosial dan perbaikan. Meskipun kerja sosial dan perbaikan adalah bagian dari maksud besar kalian, kalian bukan klub olahraga. Meskipun olahraga dan olah rohani menjadi salah satu perangkat terpenting kalian, kalian bukanlah kelompok macam itu semua, karena itu cuma diciptakan untuk tujuan parsial dan terbatas, untuk masa yang terbatas pula, bahkan terkadang tidak dibuat kecuali sekedar menuruti perasaan sesaat. Ingin membuat organisasi lalu dihias dengan berbagai slogan dan sebutan kelompokan yang muluk-muluk. Namun wahai ikhwan, kalian adalah pemikiran dan akidah, hukum dan sistem yang tidak dibatasi oleh tema, tidak diikat oleh jenis suku bangsa, dan tidak berdiri berhadapan dengan batas geografis. Perjalanan kalian tidak pernah berhenti sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewariskan bumi ini dengan segala isinya kepada kami, karena ia adalah sistem milik Rob penguasa alam semesta. Nah, dapat disimpulkan dari ucapan Hasan al-Banna tadi bahwasanya kita itu jangan sampai putus asa sehingga tujuan kita ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tercapai. Istilah intinya seperti itu. Nah, kemudian pengaruh Hasan al-Banna terhadap pemikiran Islam modern ya. Pengaruh Hasan al-Banna terhadap pemikiran Islam modern bisa dilihat dari kontribusi yang diberikan oleh Ikhwanul Muslimin. Jamaah ini didirikan oleh Hasan al-Banna dan ia pula yang meletakkan dasar dan tujuannya. Jamaah ini bekerja secara berkesinambungan melalui rumah, masjid, sekolah, dan juga di parlemen, baik di Kairo maupun di daerah lainnya. Jadi menyebabkan pemikiran-pemikiran itu tadi ada yang lewat sekolah, ada yang lewat rumah-rumah, ada yang di masjid dan lain sebagainya. Gerakan Jemaah Ikhwanul Muslimin memiliki misi membentuk. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi misinya itu yaitu pribadi Muslim berpikir, berakidah, beramal, dan bertindak. Ya. Jadi berpikirnya itu sesuai pribadi Muslim, berakidahnya pribadi Muslim, beramalnya pribadi Muslim, dan bertindaknya juga harus berpribadi seorang Muslim. Kemudian keluarga Muslim, masyarakat Muslim, pemerintah Muslim yang menggiring rakyat senantiasa ke masjid. Nah, bagus. Jadi pemerintahnya itu harus menjadi contoh ya, menjadi teladan untuk menggiring rakyatnya senantiasa ke masjid. Nah, itu. Kemudian negara Islam dan mengajak kelompok-kelompok kecil untuk masuk ke dalamnya. Gerakan ini tidak menerima pengkotak-kotakan partai yang membuat negara Islam menjadi negara-negara kecil yang lemah. Semua upaya ini dimaksudkan untuk mengembalikan khilafah
sesuai dengan manhaj Nabi. Jadi pemikiran Hasan al-Banna ini ya, lebih ke untuk menyatukan, tidak memperpecah belah. Nah, kemudian pengaruh dakwah dan pemikiran Hasan al-Banna tetap berlangsung hingga sekarang ini. Bahkan hasil pemikirannya mampu mencetuskan nama-nama tokoh besar, baik penulis, dai, dan ulama di berbagai aspek pemikiran Islam. Nah, berarti kembali lagi sesuai harapan Hasan al-Banna tadi ternyata berhasil. Beliau itu tidak ingin mengarang buku yang banyak, karya-karya yang banyak, tapi beliau ingin menciptakan tokoh-tokoh, dan ternyata ini hasilnya. Yang Sayyid Qutb, pemikir muslim modern yang menuangkan ide-ide dalam kitab tafsir Fizilal Al-Quran yang menjadi banyak rujukan kalangan Ikhwanul Muslimin. Abdul Qadir Audah, seorang pakar hukum Islam yang menulis tentang perundang-undangan dalam politik dalam masyarakat Islam. Sayyid Muhammad Al-Ghazali, seorang pemikir muslim produktif yang telah mengarang 50 kitab tentang kebudayaan Islam modern, pergulatannya dengan musuh-musuh Islam dan lainnya. Nah, itu dia sekilas tentang pengaruh Hasan al-Banna kepada para pengikutnya Ikhwanul Muslimin. Mungkin itulah pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan sudah menyampaikan poin-poin yang penting tentang pembaharuan yang dilakukan oleh Hasan al-Banna. Akhirnya kita akan menyimpulkan di mana Sayyid Qutb ini dilahirkan di Mosak tahun 1906, termasuk wilayah provinsi di Asyut di Mesir. Ia belajar di tahun dan mulai hafal Al-Quran dalam usia 10 tahun. Pengetahuannya tentang Al-Quran pada usia dini ini mempunyai pengaruh yang mendalam dalam kehidupannya. Kemudian pada usia 13 tahun ia mengikuti pendidikan di Tajiyah Dar Al-Ulum, dan tahun 1929 ia mulai masuk perguruan tinggi Dar Al-Ulum dalam bidang pendidikan dengan berhasil meraih gelar sarjana pada tahun 1933. Setelah menamatkan pendidikannya, ia diangkat sebagai pemilik sekolah